Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Wulandari dan rekan saya KJ Angelina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari project based learning kami, yaitu mengenai sistem smart aquarium berbasis IoT. Nah, untuk identitas proyek ini masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Lalu untuk identitas kelompok di sini kami berdua dengan rekan saya, yaitu saya selaku ketua kelompok Yulia Wulandari dengan NIM 044 dan satu anggota saya yaitu KJ Angelina dengan NIM 45. Nah, untuk deskripsi proyeknya, jadi Smart Aquarium ini adalah sebuah sistem akuarium pintar yang berbasis Android yang memiliki 3 fitur utama, yaitu pertama, bisa untuk memberi pakan ikan otomatis, yang kedua bisa untuk mendeteksi kadar kekeruhan dan kadar pH air, dan yang ketiga, itu bisa mengganti air secara otomatis. Nah, aplikasi ini itu ditujukan untuk orang-orang yang suka nih memelihara ikan hias akuarium, tapi sering sibuk atau mungkin gak punya waktu nih untuk melakukan perawatan kepada ikan-ikannya, seperti itu. Nah, untuk keluaran proyek yang dihasilkan, jadi itu ada 4 hal dari proyek ini yang kami hasilkan, yaitu yang pertama ada laporan akhir, kedua produk aplikasi, ketiga manual book, dan yang keempat ada produk multimedianya juga. Yang pertama laporan akhir. Nah, untuk laporan akhir itu bentuknya PDF. Untuk jumlah total isinya itu ada 20 page. Isinya sendiri mengikuti template yang udah ada, yang memang telah disebarkan oleh dosen untuk diikuti, yaitu ada riwayat dokumen, yang kami mulai sejak tanggal 22 bulan 2 dan berakhir di tanggal 8 bulan 7. Lalu ada lampiran yang berisi logo, poster, dan banner yang nanti ada bagiannya sendiri untuk dijelaskan. Lalu ada desain mockup yang didesain menggunakan Figma. Lalu riwayat pengerjaan proyek yang telah disesuaikan dengan logbook. Lalu spesifikasi sistem. Nah, untuk spesifikasi sistemnya sendiri, jadi ini sebenarnya itu telah kami sesuaikan dengan sistem yang ada. Jadi gini, untuk rencana awal aplikasi ini itu kan yang telah saya jelaskan di awal ada 3 fitur utama ya. Nah, tapi karena ada satu dan lain halnya, aplikasi kami hanya memiliki 1 fitur. Nah, jadi untuk spesifikasi sistemnya itu juga kami sesuaikan dengan 1 fitur tersebut, yaitu user story-nya, dapat memberi pakan ikan otomatis, mengatur jadwal, di kebutuhan dan fungsionalnya. Lalu desain antarmuka, ini ada splash screen. Desain antarmukanya sendiri ini kami sesuaikan dengan desain antarmuka yang telah dibuat di Android Studio. Nah, ini hasil implementasinya. Ini alat-alat atau perangkat keras yang kami gunakan di akuariumnya. Lalu ada software yang kami gunakan, yaitu ada Android Studio, ada Arduino juga. Lalu bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Java, lalu kami menggunakan Firebase sebagai database-nya, dan versi Android yang kami gunakan itu adalah versi Android 5.1 atau versi Lollipop. Nah, untuk desain hasil akhir produknya itu desainnya seperti ini. Ini adalah akuariumnya, lalu ini ada botol wadah pakan ikannya yang diisi dengan pakan ikan, lalu ini ada tutupnya yang dapat membuka dan menutup otomatis, mengikuti dengan servonya. Jadi ini servo yang menggerakkan tutupnya. Servo ini menerima perintah dari Node MCU, yang Node MCU itu menerima perintah dari perangkat lunaknya. Nah, untuk realisasi produknya itu tampilan aslinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih isi laporan akhirnya mencakupi itu semua. Semua yang telah kami kerjakan selama ini. Lalu untuk selanjutnya ada produk aplikasi. Untuk produk aplikasinya sendiri itu videonya telah ada di video demo produk. Di situ telah kami jalankan aplikasinya, lalu kami jelaskan secara singkat juga, dan gimana ketika aplikasinya di setting, lalu gimana alatnya bergerak, itu juga sudah ada di video demo. Jadi tidak perlu saya jelaskan kembali di sini. Lalu yang ketiga itu ada manual booknya. Nah, untuk manual book atau buku petunjuk penggunaan itu desainnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagian covernya. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya tentang apa sih aplikasi Smart Aquarium itu. Lalu ada langkah pengoperasian aplikasi. Dari yang pertama kali dilakukan adalah mendownload aplikasinya. Lalu ada menu apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Pengaturan alarmnya. Seperti ini. Yang pastinya tentang apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Smart Aquarium. Nah, selain tentang aplikasinya, manual booknya itu juga berisi tentang perangkat kerasnya, perangkat keras yang terhubung ke akuariumnya. Nah, ini dia tampilannya. Ini tadi juga telah ada di dalam laporan akhirnya.
ini perangkat keras yang digunakannya. Nah, lalu ada ucapan terima kasih di dalam manual booknya. Oke, untuk luaran dari saya itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kezia. Kepada Kezia disilakan. Terima kasih kepada rekan saya Yulia Wulandari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk multimedia. Untuk produk multimedia yang pertama kami buat, yang pertama yaitu logo aplikasi. Logo aplikasi yang kami sediakan masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Selanjutnya yaitu kami menyediakan banner. Banner yang kami tampilkan di sini ada sedikit perubahan, di mana yang awalnya kami memiliki 3 fitur dalam banner tersebut, kami mengubahnya hanya 1 dikarenakan fitur yang kami sediakan hanya 1, yaitu dapat memberi pakan ikan secara otomatis. Yang ketiga adalah poster. Poster yang kami cantumkan ini sudah ada perubahan, seperti terdapat logo dari aplikasi, kemudian ada logo dari Polybatam, kemudian di dalamnya terdapat ada pengertian, latar belakang, fitur aplikasi, serta aplikasi pendukung yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu capaian project. Presentasi capaian project kami yaitu 100% untuk fitur pakan ikan. Kemudian software yang telah kami buat yaitu splash screen, dashboard, kemudian fitur pemberian pakan di mana di dalamnya terdapat setting waktu pemberian pakan. Selanjutnya yaitu histori pelaksanaan proyek. Di histori pelaksanaan proyek ini kami juga sudah cantumkan dalam laporan. Pada laporannya di situ terdapat perencanaan, analisis, kemudian implementasi dari pengerjaan proyek yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu kendala pengerjaan proyek. Untuk kendala pengerjaan proyek yang pertama yaitu kami masih belajar dalam penggunaan Android Studio, Firebase, dan Arduino IDE. Dikarenakan penggunaan Android Studio, Firebase, dan Arduino IDE ini baru di semester ini, jadi kami masih sangat buta dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kurang memahami dalam konfigurasi perangkat keras. Nah, untuk perangkat keras yang kami gunakan juga itu perangkat keras yang baru saja kami ketahui. Jadi kami harus memahami lagi konfigurasi dari perangkat keras tersebut. Yang ketiga yaitu beberapa perangkat keras tidak memiliki banyak tutorial. Nah, dari perangkat keras yang sudah kami pakai, ada beberapa perangkat keras yang tidak memiliki tutorial di YouTube sehingga kami sedikit kesulitan dalam pengerjaan proyek tersebut. Kemudian yang keempat, itu ada perangkat keras yang tidak kami gunakan. Contohnya untuk 2 fitur yang kami hilangkan tersebut, itu beberapa perangkat kerasnya tidak kami gunakan karena fiturnya tidak kami cantumkan dalam aplikasi tersebut. Terus yang kelima, itu ada fitur yang 1/3 fitur yang telah kami selesaikan. Nah, jadi awalnya kami menyediakan 3 fitur, tapi setelah kami kerjakan ternyata kami hanya bisa mengerjakan 1 fitur. Jadinya kendalanya karena hanya mengerjakan 1 fitur, jadi kami hanya mencantumkan 1 fitur dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang keenam yaitu salah satu dari anggota kami tidak aktif, jadi dalam pengerjaannya sedikit kesulitan. Jadi kami hanya mengerjakan berdua. Selanjutnya yaitu kontribusi anggota. Seperti PPT tersebut, kontribusi anggotanya hanya 2, yaitu Yulia Wulandari sebagai ketua dan saya sebagai anggota. Dan untuk Rinaldi Sitorus itu karena dari awal tidak berpartisipasi, jadi kami tidak mencantumkan kontribusinya karena memang tidak ada. Oke, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu dosen pembimbing yang sudah membimbing kami dalam pengerjaan proyek akhir 1 ini. Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi, siang, sore.